ini saya akan menjelaskan hasil PPT saya yang berjudul tentang proses teknologi pendidikan dan penerapannya pada pendidikan agama. Yang pertama itu ada pengertian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan suatu pendekatan yang terbilang umum atau terbuka. Teknologi pendidikan juga mempunyai tujuan khusus dalam peningkatan melalui proses pembelajaran pada saat ini. Namun, belum diketahui pasti sejauh mana proses dan tolak ukur dalam hasil mengajar yang mengkhususkan pada tujuan yang sudah dilaksanakan. Teknologi pendidikan merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki metode mengajar dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah yang membuktikan keberhasilan dalam bidang-bidang lain. Kata teknologi tentunya sudah sangat familiar di telinga kita. Teknologi sering disebut sebagai alat elektronik. Selanjutnya ada proses teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan sangat diperlukan peranannya ketika pertama, proses penyusunan silabus dan sistem penilaian sampai pada pengembangan RTP perlu bahkan menjadi keharusan untuk memperhatikan sejumlah pertimbangan atau konsep yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran, mencakup taksonomi dari masing-masing domain desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi dengan menerapkan model pendekatan sistem. Yang kedua, sesuai dengan misinya, pembelajaran menekankan pada peningkatan kualitas belajar peserta didik melalui pencapaian kompetensi secara individual agar mampu bersaing secara lokal, regional maupun global. Pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran kualitas belajar serta pencapaian kompetensi peserta didik melalui pengalaman-pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga ada pembelajaran yang juga menekankan pada ketuntasan belajar secara individual, mempersyaratkan untuk dirancangkannya program-program remedial dan penggayaan yang dapat diaplikasikan secara fleksibel. Yang keempat, guna mencapai ketuntasan dalam pembelajaran, aplikasi KBSA cara belajar siswa aktif dan pendekatan keterampilan proses sebagaimana diparadigmakan atau istilah-istilah setara lainnya yang merupakan keharusan dalam pembelajaran mutlak harus diaplikasikan dengan sungguh-sungguh dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran demi memperbaiki pembelajaran di masa-masa mendatang. Tujuan teknologi pendidikan yang pertama itu memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran agar efektif, efisien, dan menarik. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Nah, dalam teknologi pendidikan, improving performance, meningkatkan kinerja, lebih sering merujuk pada suatu pertanyaan mengenai keefektifan bisa merupakan cara-cara yang diharapkan membawa hasil yang berkualitas. Produk yang diharapkan dapat menciptakan hasil yang efektif dan perubahan-perubahan kompetensi yang dapat diterapkan di dunia nyata. Secara detail, teknologi dapat diarahkan untuk pertama, membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara pendidik, dosen, peserta didik, dan sumber belajar. Beberapa aplikasi online yang bisa dipakai untuk telekomunikasi adalah Facebook, Zoom, Google Meet, Messenger, dan jaringan lainnya yang dipakai. Yang kedua, menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit, realistik, dan aman. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman adalah hipermedia dan software yang dapat digunakan untuk menciptakan proyek. Yang ketiga, membangun dan membentuk makna secara aktif melalui internet untuk mencari riset mutakhir foto dan video. Hal ini bisa membantu peserta didik bukan hanya meningkatkan penelusuran, melainkan bisa belajar dan memahami serta tahu apa yang dipelajarinya. Dalam merancang pembelajaran diperlukan langkah-langkah prosedural meliputi identifikasi masalah, analisis keadaan,
identifikasi tujuan, pengelolaan pembelajaran, penetapan metode, dan yang terakhir penetapan media evaluasi pembelajaran. Teknologi pendidikan adalah suatu bidang yang menekankan pada aspek belajar peserta didik. Selanjutnya ada penerapan proses teknologi pendidikan pada pendidikan agama Islam. Yang pertama itu pada media pembelajaran akhlak dengan menggunakan media cetak seperti buku pembelajaran, modul, brosur, komik, gambar media, audio, atau tape recorder yang bersifat Islam. Jenis pembelajaran ini cocok digunakan pada pembelajaran akidah di MI. Yang kedua itu pembiasaan sholat duha dalam pembinaan akhlak. Dengan pengadaan sholat duha, siswa mampu mencermati serta mengkaji akan pembiasaan sholat duha agar akhlak yang dimiliki siswa ini didikannya tidak negatif, yang dapat diwujudkan dengan sikap saling menyayangi dan mengasihi serta memiliki sifat jujur dengan adanya pengadaan sholat duha. Yang ketiga itu pembelajaran yang menggunakan rumput ilmu agama. Maksudnya di sini, dalam hal ini sangat spiritualistik, sekalipun pembelajaran ini dapat dilakukan dengan media gambar. Tetapi alangkah lebih baiknya jika pembelajaran ini dilakukan melalui media elektronik seperti komputer atau media proyektor agar siswa dapat mengetahui lebih luas tentang arti agama serta penjabaran itu sendiri. Penggunaan teknologi informasi untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi, yaitu yang pertama, media pembelajaran mandiri. Media pembelajaran mandiri diantaranya yaitu pemutaran film dan CD interaktif. Pemutaran film dapat digunakan oleh guru dengan memilih jenis film yang ada, seperti film yang bersifat event, artinya suatu paket judul film yang telah tersedia dan relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Penggunaan CD interaktif dapat digunakan oleh guru agar peserta didik ini melakukan interaksi atau perlakuan terhadap program yang ditawarkan pada CD tersebut. Yang kedua, alat bantu pembelajaran. Nah, teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk alat bantu pembelajaran yaitu pemanfaatan software komputer untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Contohnya, software pendidikan yang dikenal yaitu Computer Assisted Instruction. Pada umumnya, software ini sangat baik untuk keperluan remedial, dapat digunakan untuk materi atau konsep. Yang ketiga, sumber pembelajaran. Teknologi informasi yang terkait sebagai sumber pembelajaran dalam bentuk internet dengan segala komponennya. Keterampilan memilih dan menggunakan media pembelajaran mutlak harus dimiliki guru. Guru tidak cukup hanya mengetahui alatnya saja, tetapi lebih jauh dari itu, guru harus memiliki pemahaman tentang penggunaan dan perawatan media. Kelebihan media dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan berkala. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan dengan cara tepat dan bervariasi dan dapat diatasi sikap pasif anak didik. Yang keempat, dengan sifat yang unik pada siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda. Sedangkan kurikulum pada pendidikan ditentukan sama untuk siswa, maka guru akan banyak mengalami kesulitan bila mana semuanya itu diatasi sendiri. Media mempunyai sifat menyalurkan pesan, merangsang kemauan siswa, maka seorang guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media yang digunakannya. Meliputi yang pertama, media sebagai alat komunikasi. Guru lebih mengefektivitaskan proses belajar mengajar. Yang kedua, media sebagai alat
untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, penggunaan media dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, hubungan antara metode pengajaran dengan media pendidikan. Yang kelima, nilai dan manfaat media pendidikan. Yang keenam, memilih dan menggunakan media pendidikan. Yang ketujuh, mengetahui sebagai jenis alat dan teknik media pendidikan. Yang kedelapan, mengetahui penggunaan media pendidikan dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan. Dan yang terakhir, melakukan usaha-usaha inovasi dalam media pendidikan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.